Salam sejahtera jemaat yang dikasih Tuhan, bertemu lagi dengan Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya Agus Gunawan, dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema tentang hidup penuh tantangan. Bacaan kita saudara diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 19 bagian B sampai ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus tidak berarti kita kemudian imun terhadap yang namanya tantangan dan persoalan hidup. Dalam keputusan mengikut Yesus, saudara dan saya akan tetap menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan. Meskipun demikian, saudara, Yesus berjanji untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, saudara, perikop hari ini berkisah tentang Paulus, seorang yang saat itu berapi-api untuk menangkap pengikut Yesus. Dan dalam perjalanannya menuju Damsyik, ia berjumpa dengan Yesus dalam cahaya yang mengelilingi dia dari langit. Paulus kemudian rebah ke tanah dan kemudian mendengar suara Yesus yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saudara, dalam perjumpaan dengan Yesus itulah kemudian Saulus yang kemudian namanya menjadi Paulus, menjadi Rasul Kristus terutama bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, saudara, perubahan Paulus dari penganiaya jemaat menjadi rasul yang menyampaikan pengajaran untuk membuktikan Yesus adalah Mesias menjadi buah bibir orang-orang Yahudi pada saat itu. Ketika Paulus memberitakan tentang siapa Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan Yesus adalah anak Allah, semua orang yang mendengarnya menjadi heran. Paulus yang dulu adalah penganiaya jemaat, bagaimana mungkin, saudara, kemudian ia menjadi pemberita Injil Kristus? Nah, pada waktu itu Paulus sebagai pengajar yang terpelajar memang mampu menjelaskan bagaimana keyakinannya mengenai Yesus yang adalah Mesias. Akibatnya, saudara, pengaruh Paulus menjadi semakin besar. Dan hal inilah yang kemudian membuat orang-orang Yahudi di Damsyik mencari cara untuk membunuh Paulus. Nah, saudara, kisah Paulus yang bertobat dan kemudian menjadi rasul yang mewartakan Yesus menjadi sebuah gambaran perjalanan yang penuh dengan tantangan. Paulus yang dulunya berkobar-kobar, mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, kini ia terancam dibunuh sebagai murid Tuhan. Tentu jika bisa memilih kehidupan, maka Paulus sebelumnya adalah kehidupan yang bisa jadi membuat Paulus aman dan punya posisi yang baik. Namun apa yang dulu dianggap keuntungan bagi Paulus, kemudian dalam Filipi 3 ayat 8 dikatakan menjadi rugi karena pengenalannya akan Kristus. Bahkan dalam Filipi 3 ayat 8 Paulus mengatakan, pengenalan akan Yesus Kristus itu lebih mulia, saudara, dari segala hal. Meskipun karena imannya kepada Yesus itu kemudian Paulus mendapatkan tantangan yang tidak mudah. Bahkan resiko dibunuh oleh kelompok orang-orang yang tidak suka karena pewartaannya. Nah, bahkan dalam kondisi di penjara dan saat kematiannya sudah dekat, Paulus justru mengatakan bahwa hidup baginya adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Justru dalam segala tantangan yang ia hadapi, Paulus tidak mau beroleh malu. Justru dalam segala hal, sekali lagi Paulus mengatakan Kristus harus nyata dimuliakan di dalam tubuhnya, baik oleh hidup yang ia jalani maupun oleh kematiannya karena nama Yesus. Saudara bisa membaca dalam Filipi 1 ayat 20 dan 21. Oleh sebab itu Paulus menyatakan bahwa di tengah-tengah tantangan sekalipun ia harus tetap menghasilkan buah. Nah, saudara, setiap kita akan menghadapi hidup yang penuh tantangan. Bahkan tantangan itu karena iman kita kepada Yesus. Namun demikian, seorang yang percaya pada Yesus tidak perlu khawatir dalam menghadapi tantangan. Penyertaan Tuhan akan selalu hadir, saudara, dalam setiap situasi yang kita hadapi.
Seperti Paulus yang dibantu oleh para murid untuk keluar dari situasi ancaman pembunuhan, meskipun kita tahu kota itu sudah dikawal oleh orang-orang yang mau menangkapnya, tetapi kita melihat Allah mampu melepaskan Paulus melalui berbagai cara, melalui orang-orang yang mendukung dan yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan Paulus, termasuk juga di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang bisa dipakai Tuhan untuk mendukung kita dan juga menolong kita di tengah tantangan yang kita hadapi. Saudara, hidup akan selalu penuh tantangan. Mengikut Tuhan bukan berarti kita imun terhadap permasalahan hidup. Namun sekali lagi penyertaan Tuhan akan selalu hadir, sebab Ia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tuhan memberkati kita dan Tuhan tetap menjaga dan melindungi saudara. Amin.